Pernah nggak sih kamu merasa momen paling menegangkan dalam hidup itu bukan saat presentasi di depan bos atau ujian skripsi, tapi justru saat mertua datang berkunjung dan melihat cara kamu menggendong anakmu? Rasanya seperti ada juri kompetisi memasak yang siap memberikan nilai merah kalau bumbunya salah sedikit saja. Hahaha, analogi yang sangat akurat. Itu momen di mana detak jantung naik drastis. Tiba-tiba saja, setiap gerakan kita terasa diawasi CCTV. Dan biasanya, kalimat pembukanya selalu klasik. Dulu zaman mama nggak begitu, kok anak kamu malah diginikan? Nah, itu dia kalimat sakti dulu zaman mama. Itu kuncinya. Kita hari ini bakal membedah topik yang super sensitif, tapi krusial banget. Gimana caranya kita tetap waras menghadapi nasihat turun-temurun soal mengasuh cucu. Mulai dari bedong yang harus kencang kayak lemper sampai pisang kerok sebelum 6 bulan. Tapi kita menolaknya dengan elegan. Tanpa drama, tanpa banting pintu, dan yang paling penting, tanpa memicu perang dunia ketiga di rumah. Betul, karena ini bukan cuma soal siapa yang benar atau salah secara medis, tapi ini soal ego dan kasih sayang. Ini yang sering kita lupa. Mertua kita itu rewel bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka peduli. Mereka merasa metode mereka sudah terbukti sukses. Buktinya pasangan kita tumbuh sehat sampai sekarang, kan? Jadi, ketika kita menolak saran mereka, rasanya seperti kita menolak kasih sayang mereka. Itu poin yang menarik. Jadi ada survivorship bias di situ ya. Mereka merasa, ah dulu anakku dikasih kopi dikit, biar nggak kejang sehat-sehat aja tuh. Padahal secara medis, wow itu bahaya banget. Tapi gimana ya cara kita menjembatani jurang antara ilmu konon katanya dengan ilmu medis modern tanpa bikin mereka tersinggung? Kuncinya adalah diplomasi. Kita harus paham dulu, apa sih mitos yang paling sering muncul? Nomor satu, biasanya soal bedong. Kamu pasti sering dengar kan? Kaki bayi harus dibedong kencang-kencang biar nanti gedenya nggak O atau X. Oh, itu makanan sehari-hari. Bahkan ada yang bilang kalau nggak dibedong kencang nanti kakinya bengkok selamanya. Padahal kalau kita lihat bayi baru lahir, posisi alaminya kan memang meringkuk ya, kayak kodok. Tepat sekali. Secara medis, posisi kaki bayi yang menekuk keluar seperti kodok itu justru tanda sendi panggulnya sehat. Kalau kita paksa luruskan dan ikat kencang-kencang dengan kain bedong, itu justru meningkatkan risiko hip dysplasia atau dislokasi panggul. Sendi panggul bayi itu masih lunak. Kalau dipaksa lurus, bola sendinya bisa keluar dari mangkuknya. Itu fatal loh. Seram juga ya kalau dipikir-pikir. Niatnya bikin kaki lurus indah, malah bikin cedera. Tapi kalau kita jelaskan soal hip dysplasia ke mertua, apa mereka nggak malah pusing dan merasa kita menggurui? Halah, kamu ini ngomong bahasa planet apa? Gitu kan biasanya responsnya. Hahaha. Iya. Jangan pakai istilah medis yang rumit. Pakai teknik lempar bola ke ahli. Ini trik paling ampuh. Jangan bilang menurut artikel yang aku baca, tapi bilang, "Ma, kemarin dokter spesialis tulang wanti-wanti banget sama aku. Katanya sendi adik masih lunak banget. Jadi dokter melarang keras kakinya dipaksa lurus. Aku juga takut, Ma. Tapi demi dokter, kita ikutin ya." Ah, cerdas. Jadi kita memposisikan diri sebagai korban aturan dokter juga ya. Jadi kita dan mertua ada di satu tim yang sama. Tim yang harus nurut sama dokter galak. Betul, itu psikologi dasarnya. Kita tidak melawan mertua, tapi kita mengajak mertua untuk sama-sama patuh pada otoritas yang lebih tinggi, yaitu dokter. Dengan begitu, ego mereka tidak terluka karena bukan menantunya yang sok pintar. Oke, itu untuk bedong. Sekarang kita masuk ke level yang lebih hardcore. Soal makanan. Pisang kerok atau bubur nasi sebelum 6 bulan. Ini klasik banget. Alasannya biasanya, itu anaknya nangis terus pasti susunya kurang. Kasih pisang dikit biar anteng dan tidurnya pules. Wah, ini mitos yang risikonya paling tinggi sebenarnya. Memang betul, bayi kalau dikasih makan kenyang pasti tidur pules. Kita orang dewasa kalau kekenyangan karbohidrat juga ngantuk, kan? Masalahnya itu namanya food coma, bukan tidur sehat. Usus bayi di bawah 6 bulan itu belum punya enzim yang cukup untuk mencerna pati kompleks seperti pisang atau nasi. Jadi sebenarnya mereka pingsan karena sistem pencernaannya kerja rodi ya. Kasarnya begitu. Ususnya belum siap. Risikonya bisa sembelit parah.
Atau yang paling mengerikan itu intussusepsi. Ususnya terlipat masuk ke dalam karena dipaksa mendorong makanan padat. Itu kondisi darurat medis yang butuh operasi. Tapi kita nggak mungkin kan bilang ke mertua, Mama mau bikin cucu, Mama masuk ruang operasi. Itu sih ngajak perang beneran. Hahaha, iya itu langsung dicoret dari kartu keluarga nanti. Terus gimana cara halusnya? Karena biasanya tekanan soal makanan ini kuat banget. Mereka merasa iba lihat cucunya nangis. Kita harus validasi dulu perasaannya. Katakan, iya Ma, aku juga kasihan lihat dia nangis. Rasanya pengen banget kasih makan biar diam. Validasi itu penting supaya mereka merasa didengar. Lalu sambung dengan, tapi Ma, aku ngeri banget. Kemarin dokter bilang ususnya belum ada lapisannya. Kalau dikasih pisang sekarang, bisa luka berdarah di dalam. Kita tunggu sebentar lagi ya, Ma. Pas 6 bulan nanti Mama yang suapin pertama kali deh, biar spesial. Wah, itu smooth banget, ada reward di belakangnya. Nanti mama yang suapin pertama kali. Jadi mereka merasa punya peran penting yang ditunggu-tunggu, bukan merasa disingkirkan. Benar, orang tua itu seringkali memaksakan saran karena mereka ingin merasa berguna, ingin merasa dilibatkan. Ketika kita menolak saran mereka mentah-mentah, pesan yang sampai ke mereka adalah, kamu sudah tua, ilmumu usang, kamu nggak berguna lagi. Itu menyakitkan. Jadi, gantilah peran mereka. Kalau nggak boleh kasih makan, minta tolong hal lain. Misalnya, Ma, daripada kasih pisang, mending Mama bantu pijat kakinya deh. Mama kan jago mijat biar dia tenang. Alihkan energinya. Mengalihkan energi ke hal yang aman ya, masuk akal. Tapi B, gimana kalau mertuanya tipe yang ngeyel banget, yang bilang, ah dokter sekarang mah bisnis doang, nakut-nakutin biar sering kontrol. Percaya sama pengalaman mama aja. Ada loh tipe begitu. Ada, dan itu menantang mental. Kalau sudah di tahap itu, kita butuh bantuan pihak ketiga secara fisik. Ajak mertua saat jadwal imunisasi atau kontrol ke dokter anak. Sebelum masuk ruangan, kamu bisa bisikin dokternya. Atau biasanya dokter anak zaman sekarang sudah paham kode mata orang tua. Biar dokternya yang menjelaskan langsung di depan mertua. Oh, jadi konfrontasi langsung antara ahli versus pengalaman, tapi kita cuma jadi penonton di pinggir lapangan. Betul. Biarkan dokter yang jadi bad cop. Biasanya mertua akan lebih segan kalau dengar langsung dari orang berjubah putih. Dan setelah keluar dari ruangan dokter, kita bisa bilang, wah, untung mama ikut denger, kalau enggak, aku juga enggak percaya ma. Ternyata ilmu sekarang beda banget ya sama zaman kita dulu. Pakai kata zaman kita, seolah-olah kamu juga bagian dari masa lalu yang baru belajar. Itu menurunkan pertahanan mereka. Merendah untuk meroket ya. Hahaha. Tapi ngomong soal perubahan zaman, sebenarnya ada nggak sih nasihat orang tua dulu yang sebenarnya valid, tapi kita sering remehkan karena kita terlalu mendewakan Google? Tentu ada. Nggak semua cara lama itu salah. Contohnya soal bonding. Orang tua dulu sering bilang sering-sering digendong, diajak ngomong, didendangkan lagu. Zaman sekarang kadang orang tua muda terlalu sibuk sama gadget atau mainan edukasi mahal, sampai lupa sentuhan fisik. Padahal skin to skin dan suara ibu itu stimulasi terbaik. Di sini kita bisa puji mertua. Wah, kalau soal nenangin anak, tangan mama emang ajaib. Ajarin aku dong, Ma, cara gendong yang enak kayak gitu. Itu poin bagus untuk menyeimbangkan keadaan. Jadi nggak melulu kita yang menolak, tapi ada momen kita berguru sama mereka. Ini bikin hubungan jadi lebih cair. Tapi B, pernah nggak kamu kepikiran kenapa sih isu pengasuhan anak ini selalu jadi medan perang paling panas antara mertua dan menantu? Kenapa bukan soal masakan atau kebersihan rumah? Karena anak adalah representasi masa depan sekaligus validasi masa lalu. Bagi kita, anak adalah proyeksi harapan dan keinginan kita untuk memberikan yang terbaik, yang lebih baik dari apa yang kita terima dulu. Bagi mertua, cucu adalah kesempatan kedua. Mungkin dulu mereka merasa ada yang kurang saat membesarkan anak mereka sendiri karena keterbatasan ekonomi atau waktu. Jadi, mereka ingin menebusnya ke cucu. Atau sebaliknya, mereka merasa sukses besar dan ingin metode sukses itu diulang. Jadi sebenarnya di balik cerewetnya mereka soal bedong atau pisang, ada lapisan psikologis yang dalam ya. Ada rasa ingin menebus, ada rasa ingin melindungi, dan ada rasa takut kehilangan relevansi. Sangat dalam.
Makanya, respon kita tidak boleh hanya berdasarkan logika medis. Kalau kita lawan emosi dengan data, nggak akan nyambung. Kita harus lawan emosi dengan emosi juga. Emosi kasih sayang dan penghargaan. Data medis itu cuman alat pendukung, bukan senjata utama. Senjata utamanya adalah komunikasi yang memanusiakan mereka. Memanusiakan mereka. Saya suka sekali kalimat itu. Jadi intinya, jangan sampai keinginan kita untuk menjadi orang tua yang sempurna secara medis malah menghancurkan hubungan keluarga yang sebenarnya adalah support system terbaik untuk anak itu sendiri ya. Tepat sekali. Bayangkan, anak tumbuh sehat fisiknya karena ASI eksklusif dan tidak dibedong, tapi dia tumbuh di lingkungan yang dingin, penuh sindiran, dan nenek-neneknya cemberut setiap datang ke rumah. Itu juga nggak sehat secara mental buat anak. Kesehatan anak itu holistik, termasuk kesehatan hubungan antara orang tua dan kakek neneknya. Setuju, kadang kita lupa kalau kakek nenek yang bahagia itu aset berharga buat cucu. Mereka sumber cinta tanpa syarat yang luar biasa. Jadi, berdamai dengan nasihat ajaib mereka adalah investasi jangka panjang ya. Betul. Dan ingat, suatu hari nanti roda berputar. Mungkin 20 atau 30 tahun lagi, kita yang akan jadi mertua. Dan anak kita nanti akan bilang, "Duh, mama ini kuno banget sih. Zaman sekarang tuh bayi diasuh sama AI, bukan sama manusia." Hahaha. Aduh, jangan sampai deh. Tapi itu perspektif yang menohok. Kita harus bersikap seperti mertua yang kita inginkan di masa depan. Sabar, pengertian, dan suportif. Ya, jadi anggaplah ini latihan. Latihan kesabaran, latihan diplomasi. Kalau berhasil melewati fase bedong dan pisang ini dengan damai, percayalah, tantangan rumah tangga lainnya bakal terasa lebih ringan. Luar biasa. Jadi teman-teman pendengar, kalau besok mertua datang bawa kain bedong super ketat atau sesisir pisang raja padahal anak baru 3 bulan, tarik napas dalam-dalam. Jangan langsung pasang kuda-kuda perang. Ingat teknik sandwich. Puji niat baiknya, sampaikan larangan dokter dengan halus sebagai tameng, lalu tutup dengan ajakan kerjasama atau pengalihan peran yang bikin mereka merasa dihargai. Dan jangan lupa senyum. Senyum menantu yang tulus bisa meluluhkan hati mertua yang paling keras sekalipun. Atau setidaknya senyum itu bisa menutupi kepanikan kita saat mencari alasan untuk menolak hahaha. Hahaha, benar sekali. Terima kasih banyak B, obrolan hari ini benar-benar membuka mata dan hati. Semoga kita semua bisa menjadi diplomat keluarga yang handal. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap waras dan tetap semangat mengasuh si kecil. Sampai jumpa.